Pindah ke tempat yang baru atau promosi jabatan merupakan kesempatan yang luar biasa untuk naik kelas. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana caranya untuk berhasil dalam situasi tersebut? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara sukses di tempat kerja yang baru. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Glorik Eng yang berjudul How to Succeed in Your New Job dan diolah dari berbagai sumber. Apa yang kamu lakukan ketika pindah ke kantor baru atau ketika mendapatkan promosi jabatan? Bagi sebagian orang, ini bukan situasi yang mudah. Di satu sisi, kamu perlu meyakinkan atasan dan rekan kerja kalau kamu beneran bisa kerja. Tapi di sisi lain, kamu tidak boleh terlihat arogan dan so tau. Bukan cuma soal pekerjaan, kesuksesan kamu di tempat yang baru juga ditentukan dari bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apakah kamu punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, atau bawahan? Ini realita yang sering dilupakan. Kita hanya fokus melakukan pembuktian diri, tapi padahal dianggap sebagai pribadi yang bisa diajak bekerja sama merupakan hal yang penting. Namun tentunya dalam masa adaptasi bukan hanya perusahaan yang menilai apakah kamu karyawan yang cocok untuk pekerjaan tersebut atau tidak. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan kesempatan kamu untuk menilai apakah posisi ini atau perusahaan ini cocok nggak buat kamu. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Transisi ke posisi yang baru, entah promosi atau pindah ke tempat kerja baru, merupakan kesempatan berharga untuk naik level. Kamu mungkin menggunakan cara main yang biasanya kamu lakukan. Gunakan pengalaman dan keahlianmu untuk berkontribusi di posisi tersebut. Memastikan dirimu diterima di lingkungan kerja termasuk dengan atasan, dan meraih beberapa kemenangan kecil dalam beberapa bulan pertama untuk menunjukkan kalau kamu bisa kerja. Tapi di era sekarang yang dinamis, pindah ke posisi baru dengan sukses itu tidak mudah, bahkan bagi kandidat yang paling potensial sekalipun. Seringkali karyawan baru tidak sesuai harapan dari manajemen. Jadi, apa yang kurang? Di setiap tempat kerja ada aturan yang tidak tertulis. Untuk sukses di tempat baru, kamu perlu memahaminya. Aturan ini tentunya tidak ada di buku panduan karyawan. Kamu perlu belajar sendiri bagaimana biasanya cara kerja di tempat yang baru. Kecuali kamu punya mentor atau atasan yang bisa membantu kamu untuk menavigasi semua ini. Bagi sebagian orang, memulai kerja di tempat baru sama seperti ketika hari pertama di sekolah yang baru. Kamu bertemu banyak orang baru, kamu berada dalam situasi yang asing, dan kamu mungkin terus-terusan bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Jangan takut, seharusnya memulai kerja di tempat yang baru atau memulai posisi baru merupakan masa yang menyenangkan. Yang penting, kamu memahami aturan tidak tertulis di tempat tersebut dan menunjukkan apa yang dikenal sebagai 3C, competence, commitment, dan compatibility. Oke, kita bahas satu persatu ya. C yang pertama yaitu competence. Di hari pertama, rekan kerja yang baru mungkin melihatmu dan berpikir, orang ini bisa kerja nggak ya? Jadi tugas kamu adalah meyakinkan orang di sekitarmu, atasan, rekan kerja, dan tim kamu apabila ada, kalau kamu emang beneran bisa kerja. Di hari pertama, kadang situasinya membuat kamu kewalahan. Apalagi jika kamu sedang berada dalam sebuah proyek yang besar dan kamu diminta untuk segera belajar dengan cepat, harus berkontribusi. Daripada sedikit-sedikit kamu tanya atau datang ke atasan minta arahan, bagaimana bila kamu mencoba mengerjakannya dulu? Jika posisi kamu menggantikan orang lain, coba lihat hasil kerja mereka sebelumnya. Itu bisa jadi perbandingan bagaimana kamu mengerjakan sesuatu di tempat kerja yang baru. Jika sudah, coba konfirmasi ke atasanmu dan minta umpan balik. Di fase ini, jangan jadi orang sok tahu. Apa yang kamu pikir benar belum tentu cocok dengan apa yang mereka kerjakan selama ini. Alih-alih dianggap kompeten, kamu mungkin saja dianggap sinis dan dianggap arogan. Jadi tugas kamu adalah menyerap semua informasi dan belajar bagaimana mereka bekerja di sana.
C yang kedua adalah komitmen. Setelah melihat apakah kamu bisa kerja atau tidak, lingkungan sekitarmu juga mengamati apakah kamu berdedikasi atau tidak. Di minggu pertama bekerja, cobalah tanya ke atasanmu soal ekspektasinya. Prioritas apa yang harus dilakukan di posisi ini? Bagaimana atasan kamu berkomunikasi? Apakah perlu dibuat sesi one-on-one seminggu sekali atau sebulan sekali? Nah, buat rekan kerja, cobalah untuk lebih kasual. Di beberapa hari pertama, kamu mungkin akan dikenalkan kepada beberapa departemen dan juga rekan kerjamu. Di momen itu, coba pikirkan bagaimana cara mengubah sebuah halo menjadi sebuah percakapan dan pada akhirnya menjadi sebuah hubungan sosial. C yang terakhir adalah compatibility. Setiap kali ada orang baru, orang lain di sekitarnya pasti berpikir, orang ini bisa diajak kerja sama nggak ya? Saya pribadi punya tips yang mungkin bisa kamu praktekkan. Saya biasanya selalu membawa bekal makan siang ke kantor. Nah, apabila saya masuk ke kantor baru, seminggu pertama saya tidak akan bawa bekal. Setiap kali makan siang, saya akan coba ikut dengan grup yang berbeda. Ini adalah cara saya untuk menjalin hubungan dengan rekan kerja, baik yang satu departemen maupun yang beda departemen. Jangan lupa untuk pelajari struktur organisasi, siapa atasan dan bawahan. Hal ini penting untuk koordinasi dan tahu harus hubungi siapa, apalagi jika pekerjaanmu membutuhkan untuk bekerja sama dengan berbagai orang yang berbeda. Ketika meeting, jangan lupa untuk perhatikan dinamika sosial dalam sebuah kelompok. Perhatikan siapa yang banyak bicara, siapa yang omongannya lebih didengar, dan sebagainya. Memahami semua ini adalah cara kamu untuk memahami budaya kerja di perusahaan tersebut. Harapannya, ketika kamu mengetahui 3C ini, kamu bisa menunjukkan kalau kamu adalah karyawan yang kompeten, berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik, dan bisa bekerja sama dengan orang di perusahaan tersebut. Ada sebuah realita di tempat kerja yang jarang dibicarakan. Bekerja yang baik saja tidak cukup. Itu baru sebagian penilaian apakah kamu merupakan karyawan yang cocok di posisi tersebut atau tidak. Sebagian lainnya adalah bagaimana hubunganmu dengan lingkungan sekitar, hubunganmu dengan atasan, hubunganmu dengan rekan kerja, dan sebagainya. Tapi tentu saja, penilaian ini tidak hanya dari perusahaan kepada kamu. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah perusahaan baru ini merupakan tempat yang cocok buat kamu? Apakah perusahaan ini bisa membantu karirmu untuk sukses? Apakah kamu bisa bekerja sama dengan orang di sekitarmu? Setiap pekerjaan itu sifatnya dua arah. Kamu hanya bisa sukses ketika kamu ingin sukses dan lingkungan yang mendukung. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.